Habatus Renungan Harian Anak. Selamat pagi adik-adik semua dimanapun kalian berada. Mari kita kembali akan sama-sama belajar firman Tuhan melalui Renungan Habatus Hidupku bagi Kristus. Adik-adik, mari sebelum kita akan membaca sebagian firman Tuhan dan mempelajarinya, kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas kasih anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami siap untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memimpin setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita membaca dari kitab Ayub pasal ketiga ayat 1 sampai ke 26. Nanti kalian di rumah membaca dari ayat 1 sampai ke 26, diulangi lagi ya. Kalian yang belum bisa membaca bisa dibantu oleh orang tua kalian atau dengan kakak kalian. Tapi kita akan baca di ayat yang ke-24 sampai ke-26. Mari kita akan baca bersama-sama. Karena ganti rotiku adalah keluh kesahku, dan keluhanku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Nah adik-adik, kalau kita lihat di judul dari pasal ketiga ini adalah keluh kesah Ayub. Nah, apa itu keluh kesah? Keluh kesah adalah ungkapan perasaan tentang apa yang terjadi atas diri seseorang. Perasaan marah, perasaan kecewa, dan perasaan yang tidak nyaman. Nah, di sini mengapa Ayub berkeluh kesah? Kalian tentunya tahu ya. Kalau kalian menyimak di pasal sebelumnya, bagaimana kesalehan Ayub dicobai. Ayub adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan, dan dia memiliki banyak sekali harta benda, kenyamanan dan kenyamanan. Tetapi bagaimana Ayub dicobai dan Ayub mengungkapkan kekecewaannya, kemarahannya, dia berkeluh kesah. Nah, adik-adik, di sini di ayat yang ke-24 kita bisa lihat, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku dan keluhanku tercurah seperti air. Roti dan air menggambarkan kenyamanan dari kehidupan atau sumber kehidupan. Tetapi di sini bagaimana sumber kehidupan berubah menjadi keluh kesah. Tentunya ini tidak mudah ya adik-adik untuk dilalui atau dilewati. Apalagi kita tahu bagaimana latar belakang seorang Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Bagaimana bisa seorang yang takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan mendapat begitu banyak pencobaan, begitu banyak mendapat kesulitan-kesulitan. Nah, adik-adik, tapi di sini kita bisa lihat bahwa Ayub mengungkapkan keluh kesahnya kepada Tuhan. Dia mengungkapkan isi hatinya mengenai kekecewaannya, kesedihannya, kemarahannya kepada Tuhan. Dalam hal terjepit sekalipun, Ayub tetap tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan dan dia menceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Tentunya ini menjadi teladan yang baik bagi kita semua. Nah, adik-adik, tentunya dalam kehidupan kita juga pasti tidak selalu aman-aman saja. Terkadang ada hal-hal yang tidak nyaman yang bisa kita alami. Ada kesedihan, ada kekecewaan, dan ada kemarahan.
Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi yang tidak baik? Apakah kita mau seperti Ayub yang tetap ada di jalan Tuhan atau tetap mendekat kepada Tuhan atau bahkan malah meninggalkan Tuhan? Contohnya, ketika kita rajin beribadah, rajin sekolah minggu, tetapi kita selalu mendapat banyak masalah. Mungkin dengan teman segereja, kita mendapat masalah atau pertengkaran-pertengkaran atau perbedaan pendapat. Nah, jangan sampai hanya gara-gara kita berbeda pendapat atau kita mendapat masalah dengan teman, kita malah marahnya kepada Tuhan. Sampai-sampai kita tidak mau sekolah minggu lagi, tidak mau ke gereja lagi. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Mari kita menjadikan teladan dari Ayub ini, kita juga mau melakukannya. Ketika kita mendapat masalah, mari kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita tetap mendekat, berdoa, memohon kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan pasti akan memberikan jawaban dan pertolongan bagi kita. Nah, adik-adik, kalau kita mendapat masalah atau ada perselisihan dengan teman, baik itu di sekolah minggu, di gereja, atau dimanapun, mari kita belajar untuk menyelesaikannya. Dan jangan sampai kita marah kepada Tuhan karena apa yang kita alami. Tetapi mari kita berdiam diri, kita berdoa, apa yang kita alami, kita merenungkan dan mengambil sisi baiknya. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selama kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan dan Tuhan akan senantiasa menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami mau mengikuti teladan Ayub dalam hal kesulitan yang dialami. Ayub tetap mendekat kepada Tuhan. Dia menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Ajar kami juga Tuhan, dalam menjalani hidup kami tetap mengikut sertakan Tuhan dalam seluruh hidup kami, baik itu dalam suka maupun duka, dalam segala sesuatu yang boleh kami hadapi, biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin dan menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami masih mungkin menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang tua kami, atau menyalahkan teman kami. Ajar kami Tuhan untuk rendah hati dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ajar kami juga berdamai kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan